Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah An-Nur adalah surah ke-24 di dalam urutan Mushaf Al-Quran, dan terdiri dari 64 ayat. Kata An-Nur yang menjadi nama bagi surah ini, diambil dari ayat ke-35, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwa Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Surah ini tergolong sebagai surah Madaniyah, karena sebagian besar atau seluruh ayatnya diturunkan di Madinah Al-Munawwarah, yakni pada periode setelah Nabi Muhammad SAW hijrah. Isi pokok dari surah An-Nur secara keseluruhan berkisar pada penegakan tatanan masyarakat yang bersih, bermoral, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesucian diri serta kehormatan keluarga. Surah ini dikenal sebagai surah yang syarat dengan hukum-hukum sosial dan moral yang mengatur interaksi di dalam kehidupan rumah tangga maupun bermasyarakat. Di dalamnya terkandung petunjuk ilahi agar umat manusia mampu menjaga pandangan, memelihara kemaluan, serta menjauhi segala bentuk perbuatan keji yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan sosial yang harmonis dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aspek-aspek penting yang terkandung di dalam surah An-Nur sangatlah beragam dan meliputi bidang hukum, sosial, akidah, serta etika pergaulan. Aspek pertama yang paling menonjol adalah penetapan hukum-hukum pidana Islam atau hudud, seperti hukuman bagi pelaku zina dan penuduh zina palsu atau qazaf. Aspek kedua berkaitan erat dengan norma-norma etika dalam kehidupan rumah tangga dan privasi, termasuk tata cara meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain serta aturan berpakaian dan berhias bagi wanita muslimah di hadapan mahram maupun non-mahram. Aspek ketiga mencakup penjelasan akidah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perumpamaan cahayanya yang agung, serta kesaksian anggota tubuh manusia di hari kiamat kelak. Aspek keempat memuat aturan-aturan sosial terkait pernikahan, anjuran untuk memudahkan pernikahan bagi mereka yang bujang atau hamba sahaya yang memenuhi syarat, serta larangan keras terhadap perbuatan pelacuran. Aspek kelima yang terkandung di dalam surah An-Nur adalah penegasan mengenai pentingnya ketaatan yang mutlak kepada keputusan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana orang-orang beriman yang sejati akan selalu mengucapkan kalimat kepatuhan ketika dipanggil kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Aspek keenam memuat kisah dan pelajaran berharga dari peristiwa Ifki, yaitu fitnah keji yang sempat menimpa Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, yang kemudian diselesaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat suci yang membersihkan nama baik beliau dari segala tuduhan dusta. Aspek ketujuh menyoroti adab-adab pergaulan secara umum, termasuk tata krama ketika makan bersama di rumah sanak saudara atau orang terdekat, serta etika dalam menghadiri majelis atau pertemuan bersama Nabi Muhammad SAW, agar senantiasa dilandasi dengan sikap hormat dan rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelaksanaan nilai-nilai luhur yang diajarkan di dalam surah ini bertujuan untuk membangun peradaban manusia yang bermartabat tinggi, di mana setiap individu memiliki kesadaran spiritual yang mendalam serta tanggung jawab moral yang kuat terhadap sesama anggota masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup rangkaian surah ini dengan menegaskan bahwa kepemilikan segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mengingatkan seluruh umat manusia tentang hari ketika mereka semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihitung segala amal perbuatannya. Penjelasan menyeluruh mengenai surah An-Nur ini mencakup seluruh esensi utama yang termuat di dalamnya secara runtut, mendalam, dan tanpa keraguan berdasarkan petunjuk wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pemahaman yang mendalam mengenai surah An-Nur memberikan pedoman yang sangat komprehensif bagi pembentukan pribadi muslim yang lurus dan masyarakat yang bermoral tinggi, karena setiap aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengandung hikmah dan kemaslahatan yang luar biasa bagi kehidupan umat manusia. Nilai-nilai penjagaan kehormatan, kebersihan jiwa, serta etika sosial yang termaktub di dalamnya menjadi benteng pertahanan utama dalam menghadapi berbagai tantangan moral di tengah arus modernisasi. Dengan senantiasa mempelajari, merenungkan, dan mengamalkan kandungan ayat-ayat suci ini, kaum mukminin diharapkan mampu meraih keselamatan serta ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui surah ini akan terus menjadi pelita penerang jalan bagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mendambakan kedamaian dan ketentraman hidup yang sejati. Konsekuensi dari penerapan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termuat di dalam surah An-Nur adalah terciptanya lingkungan sosial yang steril dari fitnah, prasangka buruk, dan perbuatan keji, sehingga hak-hak asasi manusia berupa kehormatan,
jiwa, serta harta benda terjaga dengan sempurna. Setiap ketentuan hukum yang digariskan bukan sekadar bentuk pembatasan, melainkan wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, agar manusia tidak terjerumus ke dalam lembah kehinaan yang dapat menghancurkan tatanan peradaban. Kesadaran kolektif untuk menegakkan nilai-nilai kesucian ini menjadi cerminan keimanan yang kokoh di dalam dada setiap mukmin, yang senantiasa menempatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala kepentingan hawa nafsu duniawi. Bimbingan paripurna yang disampaikan melalui risalah Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa risalah Islam senantiasa relevan dan mampu menjawab dinamika zaman dalam menjaga kemuliaan martabat manusia sepanjang masa. Segala uraian di atas belumlah mencakup seluruh samudera hikmah yang teramat luas, melainkan hanyalah sekelumit kecil mutiara hikmah dari keagungan surah An-Nur yang syarat akan petunjuk dan cahaya ilahi. Semoga apa yang telah dipaparkan ini mampu menerangi hati, memperkaya wawasan spiritual, serta mendekatkan diri kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berada di dalam bimbingan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.